tepat depan-depanan dengan beberapa player yang dimiliki oleh Geeksled. Dan itu yang dimakan oleh pemain Geeksled hingga membuat ada beberapa rentan waktu, interval waktu untuk Nu-19-nya connect. Di saat Nu-19 connect, di saat mereka yakin Nu-19-nya connect, penalty zone gak bakal berapa lama udah hadir di situ. Betul. Selebihnya Brands akan menuntaskan itu semua. Ya, follow-up juga cepet ya. Tapi untuk saat ini kita langsung saja melihat ke fase draft BNNP kita di game kelima, game penentuan yang sudah kita lihat. Masih ada Natalia yang masuk dari deretan band yang dilakukan oleh EVOS Legends itu sendiri. Tapi perbedaannya adalah EVOS sekarang mereka ngambil first pick seperti di game yang ketiga. Sementara itu untuk sekarang Natalie Glue berubah nih ya. Tetap diarahkan menuju Joy loh kayak. Udah ambil aja Joy-nya nggak apa-apa. Karena mereka bisa mengantisipasi itu 2 game terbukti. Benar-benar terbukti. Ya, karena mungkin beda tipikal juga ya Hulk dengan hero-hero sustain kayak Fredrin, juga Lapu-Lapu dan juga Glue yang menjadi power juga untuk saat ini. Itu bisa diatasi lah, tapi ini dia quote dari REKT. Jangan heran Baloyski dan VYN oleng di MPL season 11 karena mereka yang kontrol game. Mereka gak lihat hero, lihatnya posisi musuh, posisi teman, winning condition musuh dan tim kita. Nah itu tugasnya berat banget sih jadi Baloyski memang ya. Sebagai shot caller, ngelihat posisi musuh, lihat winning condition. Dan kembali kali ini muncul Lancelot beserta Joy yang berada di tangan teman-teman Geeksled. Zara Valentina yang di first pick dari EVOS. Oke, sementara itu untuk sekarang beberapa hero yang udah terlihat Valentina dan benar-benar diarahkan kembali loh Ul. Ada Joy dan Lancelot 5 game bener. Oke, dan kita akan melihat dari 2 yang langsung diamankan oleh EVOS Legends. Terlihat kalau misalkan memang mau ke arah Yuzo. Tapi ternyata adalah Franco-nya diambil dan Min Sitar. Min Sitar perdana muncul di match yang kedua. Nongol Min Sitar kali ini. Kita lihat aja impact akan seperti apa. Apakah ada waktu yang pas untuk membuat Lancelot dan juga Joy-nya berjalan kaki. Betul. Dan ternyata mid lane yang diamankan oleh Geek yaitu adalah Eve. Kita tahu dia punya efek slow dan Fanny yang ditutup oleh Geeksled. Sementara itu sekarang, waduh paket combo nih ya. Iya. XP laner Min Sitar. Franco-nya akan digunakan oleh Dreams untuk menjadi roamernya. Di saat ada teamfight terjadi, waduh ngilu-ngilu nih. Dan Valentinanya juga bisa punya route manipulation loh. Iya dong, route manipulation Hopian. Yap. Yang nantinya bakal sinergi banget dengan King's Call. Benar. Kita lihat aja apakah itu akan memang tepat waktu semuanya karena di sini momentumnya emang harus benar-benar pas. Sinergi yang mereka milikin tadi di game yang keempat udah bagus banget. Hanya saja sekarang pemain dari Geeksled mereka juga punya kesempatan. Dengan satu kontrol area yang dimiliki oleh Eve itu sendiri. Ada beberapa hero pejalan kaki di sini yang pasti akan sangat-sangat sulit sekali. Selain dari Franco, untuk efek dari suppressnya tidak ada lagi. Nah loh, tapi 2 hero yang akan langsung ditutup dari kedua belah tim. Ini menjadi penentuan draft terakhir yang harus mereka lalui. Karena siapapun yang harus kehilangan poin kali ini, mereka harus menutup kesempatannya untuk melangkah kembali di babak playoff ini. Karena this is the real go big or go home. 1 tiket menuju ke babak selanjutnya. Fanny dibuang. Waduh, Fanny dibuang. Makin seru nih. Sementara sekarang Brody pun udah dilenyapkan. Melissa dilenyapkan, mereka yang bermain dengan beberapa marksman lainnya. Oke, Brody di ban juga menjadi hero terakhir yang ditutup. Satu lagi EVOS Legends akan mempersempit ke area gold lane-nya karena kedua belah tim sekarang mereka nggak prioritasin masing-masing marksman-nya. Yap. Padahal ujung-ujungnya ya bisa dibilang kan marksman itu adalah salah satu penggendong handal nantinya kan. Impact player tadi bisa kita lihat juga. 13 menit ke atas itu udah tuh waktunya mereka tuh. 13, 14 menit ke atas tuh udah waktunya tuh marksman tuh berjaya dia. Oke, dan satu lagi yang bakal Beatrix kah? Satu lagi. Beatrix atau Kari? Beatrix, Kari, Brody. Banyak Brody udah di ban. Brody udah di ban, maaf. Dan ternyata Lolita. Dan ternyata Lolita. Yap, itu dia. Lolita, karena belum terlihat ada Romer. Dan sekarang waktunya pemain dari Geeksled, Kari, mereka yang duluan. Apakah ada Brody yang akan diamankan? Kok ngomong Brody lagi nih nggak fokus nih aku 2 kali. Kenapa nih? Kehabisan tenaga mungkin seperti 4 game yang sangat-sangat menguras
musuh kita. nih. Wah, karena tegang Tapi banget seru ya. banget. Seru banget dong. Game kelima waktunya kita all in, All in, all in, all out juga. all out. Oke, Yang penting tidak wipe out. jangan ya. Jangan. Jangan. Siapapun yang terwipe out, pasti akan langsung go out. Bener juga ya. Oke, tapi satu lagi yang akan langsung. Aku nggak mau bahkan nyebut dua. Brody lagi. Jangan. Nanti kamu yang out. Dua yang diamankan. Udah 2. Iya, udah 2 nih. Satu lagi Ayo. piring nih. Eritel, Fredrin masih ada, Blade. Martis masih ada juga kalau misalkan ada mau di area di jungle. Tapi Beatrix, dan Beatrix lah yang menjadi pilihan. Value in me? Fredrin. You should. Beatrix dan Fredrin diamankan. Oke. Sebenarnya ini udah ada 3 frontliner ya yang bisa kita bilang yang memiliki HP tebal. Tapi di sana juga ada Kari dari Geekslate yang bisa nge-meltdown frontliner tersebut. Dan satu lagi yang akan diamankan, hero terakhir dari Geekslate. Yap, itu Mereka- dia. Satu hero terakhir. Romernya? Romer ya? Digi kah? Grok lagi kan? Grok lagi kah? Atau kalau misalkan emang mau anti-CC sekalian Digi. Tapi memang nantinya mereka nggak punya frontliner kalau memang mengamankan Digi. Dan sekarang Grok yang kembali diambil oleh Baloyski. Yap, dan itu dia. 5 hero terakhir. Wow, tapi untuk sekarang ada sebuah hal yang harus kalian lihat terlebih dahulu. Dan sekarang waktunya host take it away. Yes, di sini kita akan langsung untuk mendengar bagaimana semangat sorak-sorai dari Geekslate, Geek Community. Kita bakal kasih semangat untuk Geekslate. Mana suaranya untuk Geekslate? Geekslate! Monik gimana di sana? Wow, panas sekali di Geekslate sana. Tapi tentunya Evo Steps, jangan mau kalah, mana suaranya? Panas sekali di sini dan langsung saja kita ikuti ini dia. Game penentuan antara EVOS Legend dan juga Geekslate. Back to you, Kasus! Wow. Terima kasih Monik, terima kasih juga untuk Budek Lara, dan terima kasih kepada seluruh super fans Yap, yang barusan semangatnya buset. semangat banget loh ya. Dan sekarang padahal udah jam setengah 11 loh. Mereka berapa masih sekarang? semangat. Setengah 11. Karena ini menjadi game penentuan yang pastinya Benar. makin panas lagi. Yap, karena mau gak mau, ya sejujurnya ini adalah sebuah perjalanan kan. Tiket Kehidup- terakhir. Iya, kehidupan adalah sebuah perjalanan. Dan mereka harus dihadapkan dengan hanya ada beberapa pilihan. Mereka harus dikalahkan atau mereka harus mengalahkan. Benar. Mereka harus meninggalkan atau mereka harus ditinggalkan. Dan ini yang terjadi barusan, Dreams menarik dengan satu Iron Hook ya. Yap, dan ini dia perbedaan mungkin yang sekarang Dreams akan menggunakan dari Franco-nya. Tapi untuk saat ini Jana Cutie di reset ke arah orange buff-nya. Dan ternyata satu jalan tersebut berhasil untuk diambil dari Dreams. Dan lihat bagaimana presensi dari Dreams sendiri membuat adanya satu buah gertakan yang harus diterima dari Jana Cutie. Oke, dan Brand sudah mendapatkan informasi seperti ya tadi. Kalau untuk Jana Kitty masih level 2, dia mulai mendekat. Tapi mereka mundur kembali. Baloyski hadir dengan Power of Nature yang dia miliki tapi ditarik. Iron Hook yang tarik semangko. Baloyski satu hit terakhir dan harus mengeluarkan flickernya. Dan dipaksa untuk mengeluarkan flicker di menit yang pertama. Dan untuk saat ini dari Iron Hook yang dimiliki oleh... What? 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 Dreams hadir mendadak menjadi nightmare. Mimpi buruk, Iron Hook-nya connect, Kadera ditarik kembali, permainan psikologis barusan, itulah yang kita lihat. Benar, dan itu bener works banget untuk EVOS Legends karena sedari awal Iron Hook yang tepat, Iron Hook yang on point, ini menjadi satu buah gertakan besar lagi. Menjadi ancaman yang benar-benar cukup berarti pastinya. Yang Yap. harus dihadapi oleh Geekslate itu sendiri. Oke, terbuka sekarang di area dari turtle-nya. Untuk Jana Kitty masih mengamankan karena dari Purple Buff walaupun ada begitu banyak gangguan. Dan juga Tas udah mulai hadir. Saikon lompat ke bagian depan dengan adanya satu lagi King's Calling. Aboy mau jalan ke arah mana? Aboy harus mengeluarkan satu Purify yang dia miliki. Hanya saja ada satu Wild Shot yang numpang lewat. Baloyski sedikit lagi HP tersisa. Dan juga beberapa pemain yang dimiliki oleh EVOS Legend dengan HP yang udah nggak penuh lagi. Dan Luke hadir memberikan wujudnya di tengah-tengah pertempuran. Oke, masih coba untuk ngecicil sedikit demi sedikit. Dan Iron Hook yang masih belum terkena ke arah Jana Cutie dan juga Luke yang menjadi targetnya. Turtle yang coba untuk
untuk ditarik ke area sisi dari Geekslate sendiri karena Baloyski dan Amoy sekarang sudah hadir untuk memperkuat tim fight-nya. Yap, Brans di area berbeda dengan Bennett-nya masih melakukan farmingan 2 wave sekaligus memperkaya dirinya. Sementara untuk Luke kali ini efek down sakit banget. Baloyski menjadi korban. Tapi jangan. Walaupun ada Turtle yang berhasil langsung diamankan oleh pemain dari Geekslate itu sendiri. Jangan numpang lewat Sing Sing di depan dari Ting Ting. Oke, dan ini menjadi sebuah keunggulan kembali ya EVOS Legends walaupun Turtle berhasil untuk diamankan tapi Kadera harus berhati-hati. Iron Hook-nya dan juga belum dikeluarkan tapi ternyata ada Bloodhound. Kadera membuat ke arah mana hilang. Dan Lenyap. ini membuat dari pergerakan Geekslate harus benar-benar hati-hati banget. Harus hati-hati di jalan dan yang di hati jangan jalan-jalan. Waduh, itu dia. Dan itu dia, begitu banyak emon yang bisa kalian ambil teman-teman. 14 Februari sampai dengan 30 Juni. Baloyski hadir, Povnator, Wild Charge. Dan juga untuk kali ini, untuk Dream Shot dibalaskan. Langsung dibalaskan oleh Hijume, tapi masih ada barir dan selamat. Wah, Selamat charge sudah. dibalas wild charge ya, bukan a punch for a punch. Tapi memang dari tadi Di, itu dia Renner Apati. Hampir saja ujung pelurunya berhasil untuk masuk ke dalam tubuh dari Kadera. Dan kalian juga bisa masuk ke G-Expo D2 karena kalian bisa dapetin tiket sekarang. Karena ada 1000 tambahan tiket sekarang. Karena tadi udah ada yang sold out, Yap. langsung check out sekarang. Ini dia, di saat Queens of Bridging bergerak. Disitulah. Semua. Gue kata, gue asal nggak tahu. Emang bener-bener bagus banget, Ul. Luar biasa. 1000 tiket. 1000 tiket ya. 1000. Oke, tapi kita bisa melihat adanya kesamaan dari kedua belah jungler dan Yap. juga roamernya dengan emblem yang dibawakan. Tapi ada team fight di arah top lane. Oke, Tas masih bisa selamat di backup dengan adanya Bennett tadi yang dikeluarkan oleh Brans. Dan juga ada 3 player yang bergerak di area atas oleh Geekslate. Oke, dan ini udah permainan mental sih yang dilakukan ya. Di mana EVOS Legends memberikan banyak banget pressure dengan adanya Dreams yang selalu menghadirkan presensinya. Tapi lihat, sneaky peeky di sana. Dreams ternyata tidak terdeteksi. Iron Hook menarik ke 1 buah minion saja, di clear dengan begitu cepat dengan dari 1 buah Nibiru Station yang diamankan. Tapi adanya Turtle ini menjadi sebuah pertimbangan juga untuk melakukan team fight karena sekarang setup sudah mulai dilakukan terlebih dahulu oleh Tas di area Turtle tersebut. Sementara sekarang Baloyski harus pulang kembali. Area Turtle udah dikuasain oleh beberapa pemain dari EVOS Legends. Ada perbedaan dari sisi network walaupun gak banyak. Psychot coba lihat, mengusir mundur beberapa player. Andai King Skull-nya keluar dan benar saja Jana Kitty emang didinai agar tidak bisa bergerak maju ke bagian depan. Karena dia harus berjalan kaki, tapi di depan berbeda. Aboy udah gak kuat lagi, harus menerima damage begitu menyakitkan. Malah untuk kali ini Baloyski-nya harus mengeluarkan Wild Shot. Tapi Luke terlalu berani untuk maju ke bagian depan. Bahkan untuk kali ini, untuknya dia masih bisa pergi dengan menerima begitu banyaknya pil pahit lewat point damage yang begitu mengerikan. Pahit seperti kenyataan ya. Yap. Memang seperti itu, tapi ada sesuatu yang nyata yaitu skin Mobile Legends dari Grab yang bisa kalian dapetin apalagi dengan diskon 90%. Apalagi yang kalian cari selain dari Outer Turret yang sekarang menjadi target dari EVOS Legends. Yap. Oke, kita lihat aja seperti apa lagi. Iron tarik sis dan itu dia. Dan Dreams hadir kembali dengan Iron Hook yang on point. Membuat Baloyski harus tumbang untuk kedua kalinya untuk saat ini. EVOS Legends, mereka berhasil untuk mendapatkan early advantage yang bisa mereka manfaatkan. Sehingga in-game equipment by Dunia Games yang bisa kita lihat juga. Brand sudah selesai dengan adanya 1 buah Blade of Despair. Beserta Hijume, Clock of Destiny sudah di tangan. Dan juga menuju ke arah Lightning Trancheon. Beserta dengan adanya 1 buah Dreadnought Armor yang dibalut di tubuh dari seorang Tas. Sehingga Tas pun sulit banget untuk di pick off. Yap, itu dia. Sebuah pergerakan yang begitu baik yang dilakukan oleh beberapa player. Bahkan mereka nggak sayang-sayang terhadap source skill yang mereka milikin. Mau targetingnya siapa aja, gas. Yap. Siapa aja dari Geekslate, digas, ada konsil yang langsung dikeluarkan. Tapi mereka, Hijume masih berhasil kabur. Hijume masih mendapatkan backupan dari Brans lewat Bennett yang ada di bagian belakang. Tapi kalau ngelihat kayak gini, ini bisa jadi game siapa aja sih. Walaupun memang EVOS Legends terlihat memang unggul. Tapi gold differences yang bisa kita Masih lihat dikit. gak terlalu jauh. Aduh. Cuman 1000 aja, tapi Tandros menghindari Iron Hook. Dan sekarang konsil Yap. sudah dikeluarkan. Yap, Baloyski harus memutar jauh ke bagian belakang.
mereka kehilangan dari satu sisi objektif. Itu hal baik yang masih dimiliki oleh Geeksled ya. Mereka masih berhasil untuk menghancurkan auto turret yang ada di bagian atas, tapi Dreams tertinggal sendirian. Dreams ya, akankah mau mengeluarkan ke arah satu bulan, tapi tidak. Dia masih menahan terlebih dahulu. Rena Rapati connect tadi ke dalam tubuh dari Luke. Dan Saikor akan maju ke bagian depan. Siapa yang nantinya akan langsung berjalan kaki, dan itu adalah Grok, di mana Groknya langsung dioleh begitu saja. Bahkan untuk Tartelnya berhasil langsung diamankan. Aboynya tertinggal sendirian, akankah Aboy berhasil langsung diambil. Tapi ternyata kali Brans yang mengeluarkan satu flicker. Brans yang memberanikan diri, tapi Brans mengantar ke tubuhnya dari bagian depan. Hanya saja Brans masih bisa bertahan walaupun harus langsung dikejar di bagian belakang. Luke mengejar dan mendapatkan sebuah hal yang baik, yaitu Brans. Itu menjadi satu hal yang cukup berani ya, flicker ke depan. Dan bahkan Nibiru's Vision-nya tidak menggapai dari sosok Aboy yang menjadi pilihan untuk Brans itu sendiri. Sehingga Luke yang hadir mengejar keberadaan Brans tidak selamat dan harus tumbang untuk pertama kalinya. Dan untuk saat ini Geeksled pun mencoba untuk mengejar dari segi ketinggalannya. Karena satu outer turret di arah top lane yang sudah dihancurkan, ini menjadi objektif yang ditabung juga. Dan sekarang sneaky peeky sudah dilakukan di arah bottom lane. Yap. Ini mereka udah harus jauh lebih berhati-hati. Hanya saja sekarang Geeksled harus tetap mempertahankan konsistensi mereka. Walaupun mereka tertekan, mereka menang dari sisi objektif. Lo lihat outer turretnya, satu di atas, satu di bawah udah lenyap. Bagus banget Geeksled. Yap, dan itu pun yang harus dilakukan juga dari EVOS Legends. Mereka mau coba untuk mendapatkan objektivitas sebanyak-banyaknya. Dengan adanya outer turret dari top lane yang berhasil untuk dihancurkan. Untuk saat ini EVOS Legends masih memimpin. Walaupun itu dia tarikannya masih bisa terimmune oleh Baloyski. Ya, power of Nether ya. Baloyski terkena Rena Rapati, sakit banget. Ada King's Call yang udah dikeluarkan, ini menjadi sebuah pertanda ya. Untuk Geeksled bisa melakukan team fight. Oke, tapi in-game equipment Banduna Games bisa kita intip juga. Dimana memang dari kedua belah jungler, kita bisa lihat ternyata diam-diam ini Jana kita memang belum terpick off sama sekali. Bahkan satu level di atas dari Tas. Waduh, Bloodhound-nya dan Wild Charge masih berhasil langsung menyelamatkan pergerakan dari rekannya itu Jana Kitty. Belum ada yang tumbang sejauh ini. Dreams harus mundur di bagian tengah. Efekton dikeluarkan. Rena Rapati nggak sampai damage-nya. Tapi Baloy selalu hadir untuk memberikan backup terhadap rekan-rekannya. Bagus sekali. Yap, dan itu dia ya. Dari Aboy juga yang langsung menggelar Rule Manipulation. Membuat dari EVOS Legends mereka harus mundur terlebih dahulu. Tapi untuk saat ini kita bisa lihat juga Lord yang pertama sudah muncul. Setup sudah mulai dilakukan, tarik ulur permainan yang sekarang sudah dilakukan oleh Geeksled. Di-reset lagi dan kita bisa lihat Psychots yang mencoba untuk mendapatkan target. Tapi memang masih terlalu sulit untuk digapai. Yap, itu dia. Terlihat Hijume udah melakukan reload manipulation yang diambil tadi dari Aboy. Baloyski dikurung agar tidak bisa bergerak. Dan juga ada sebuah King's Call. Tapi untuk Jana Kitty masih berhasil kabur dari hal tersebut. Dan udah ada balasan satu reload manipulation bagian belakang. Bahkan Speedy Lackwell tadi udah langsung diaktifkan. Dan untuk kali ini Brans yang masih memberikan bantuan terhadap pergerakan dari Tas. Bennett-nya connect. Kenakan satu orang dan Aboy. Tidak ada high ground lagi walaupun tadi udah terlihat reload manipulation yang dikeluarkan. Dan Tas masih dengan SP full yang dia miliki ada di area tersebut. Hijume di bagian tengah. Clear terhadap wave minion tersebut. Dan juga Brans diusir mundur oleh Luke dengan adanya vengeance di dalam tubuhnya. Yap, dan Luke juga tadi ngejalanin satu wave minion di arah top lane. Dan bahkan Kadera. Oke, Hijume. Dan hampir saja Brans satu hit terakhir. Brans yang berhasil langsung diamankan. Tapi Tata juga Jana Kitty mereka beradu untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Lord ini. Siapa yang akan mendapatkan Lord tersebut? Tapi ternyata Tasla yang berhasil mendapatkan Lordnya. Lord berhasil untuk diamankan di tangan dari Tas karena memang Jana Kitty 1 versus 3 di area Lord tersebut. Tapi kita bisa lihat minion yang didorong di arah top lane. Ini udah menjadi distraksi lagi yang menjadi PR juga. Psychots harus clear dulu di arah top lane. Yep. Dan Dreams yang memang coba untuk ganggu. Iron Hook kepada purple buff-nya. Coba untuk membuat agak sedikit lebih lama lagi. Yap, sementara untuk sekarang mereka semua bisa mengontrol dari seluruh jalur komunikasi. Mereka bisa mengontrol dari seluruh source skill yang mereka miliki. Tapi yang harus mereka takutkan adalah yang harus mereka kontrol dari tingkat frustasi. Ini yang harus mereka awasi. Ya karena kadang ekspektasi itu yang membuat kita sakit hati. Betul. Dan ini yang akan membuat mereka semua hadir lagi untuk bisa melakukan sebuah tindakan, entah itu penyerangan, defensif. Karena Hijume ketahuan posisinya, ada tiketing yang memang bisa kalian ambil pula. Tapi ternyata info lagi, Tarixis Baloy menjadi korban. Dan kita bisa lihat juga gimana Baloyski
5 kali harus terpick off yang menjadi santapan terus-menerus yang dilakukan oleh Dreams. Iron Hook yang selalu on point dan follow up damage yang besar membuat dari Gigset sekarang harus kehilangan satu playernya. Yap, itu dia. Wow, jadi buat teman-teman semua, ini sebuah pemberitahuan lagi untuk kalian ya. Barusan kan ada 1000 tiket tambahan. Ternyata sold out lagi. Karena kalian menyesal kan melihat ternyata ramai banget kan Jexpo. Tapi tenang. Kalau misalkan kalian nggak bisa dapetin tiket untuk masuk ke dalam, tapi di luar ada watch party di mana banyak aktiviti seru yang bisa kalian ikuti dan juga bisa ketemu booth-booth yang bisa kalian singgahi. Pokoknya seru deh, bisa ketemu player. Tapi lihat, Iron Hook. Hampir saja masih berhasil kabur untuk Baloyski, tapi ternyata ada wild card. Udah ada lagi sebuah penta solution di mana sekarang pertempuran terpusat di area tersebut. Akankah mereka berhasil? Namun sekarang serangan dilakukan oleh pemain dari Gixlet, tapi apa yang berhasil langsung dihancurkan. Untuk mempergerakan dari Jana Kitty-nya malah terjebak di tengah-tengah pertempuran yang ada di main. EVOS Legend mau pergi ke arah mana untuk Jana Kitty-nya berhasil kalau dia bertahan. Wow, sebuah serangan dilakukan oleh pemain EVOS Legend. Mediak looking for savage tapi masih gagal. Oke, ini dia yang udah mereka lakukan. Macan di gunung, landak di daratan. Kalau emang udah gak ada damage, ngapain dipaksakan? Dan itulah yang dilakukan oleh Gixlet. Bener banget pastinya. Dan itu dia benar-benar membuat dari Gixlet 2 tarikan maut. Siapapun yang lewat langsung ditarik. Dan itu membuat dari EVOS Legends berhasil untuk ke-pick off player dari Gixlet. Dan sekarang Gixlet harus kehilangan satu base turret yang dimiliki di area mid-nya. Membuat pressure besar pastinya. Dan sekarang Lord Enhance akan menjadi objektif yang akan dilakukan oleh EVOS Legends. Yap, itu dia. Tas sekarang ada di area dari Lord. 6.000 itulah net worth yang udah mereka ungguli. Jaraknya sekarang segitu. Jana Kitty melihat dari kejauhan, sama-sama level 15. Point retribution, kemungkinan juga mereka udah memiliki dari poin yang sama. Hanya tinggal momentumnya saja. Wah ini cukup berbahaya ya, karena memang siapapun yang lewat pasti bakal ditarik ya. Tapi nampaknya kali ini EVOS Legends juga nggak langsung all in terhadap Lordnya tersebut. Karena memang masih coba untuk ditarik ulur terlebih dahulu. Jana Cutie ketahuan posisi. Wah, Iron Hook-nya connect lagi dan ada satu orang tapi di bagian belakang wild charge-nya. Jana Kitty berhasil langsung dihancurkan tapi Lordnya akan menjadi siapa di mana untuk kali ini. Jume berhasil langsung dihancurkan tapi Asapal dimiliki juga oleh Braza juga. Lordnya berhasil diamankan oleh Tas. Kadera terjebak sendirian tapi Kadera masih ingin lebih untuk bisa mendapatkan karena beberapa yang dimiliki oleh pemain dari EVOS Legends. Ada Dreams, ada Tas dan juga Kadera masih ingin lebih. Udah ada lagi sebuah tarikan. Hilang sudah beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legends, tapi Gig mereka masih bertandingan seluruh damage yang mereka punya. Karena ya udah kehilangan Lord tapi masih ada kesempatan karena hanya ada 2 player aja dari EVOS Legends dan gak punya power untuk bisa ngehit ke arah base dengan cepat. Apalagi posisi dari Kadera yang tiba-tiba muncul dari belakang tanpa diketahui, mendeliver damage yang cukup besar sehingga akhirnya Gixlet pun masih bisa bertahan sejauh ini. Dan ini dia instant replaynya bisa kita intip juga. Ini dia trapping yang dilakukan di arah rerumputan bawah. Conceal play, Kadera muncul dari belakang bersama Baleo. Lihat damage-nya gede banget Kadera. Dengan adanya Speedy Light Wheel, Brans yang benar-benar dikasih juga damage dari Luke. Gak bisa bertahan sehingga 3 player dari EVOS hilang. Walaupun Lord juga sekarang masih bisa dihilangkan dari Gixlet. Yap, menjadi Lord yang di giveaway begitu saja. Yap. Dan pertempurannya semakin seru. Luar biasa sekali Gig dengan seluruh pertahanan yang mereka milikin. Ini akan semakin gila lagi untuk kedepannya. Pertempuran-pertempuran yang akan mereka persembahkan untuk kita semua. Ya karena makin kesini makin kesana ya kita bisa lihat-lihat ya. Dari in-game equipment by Dunia Games bisa kita intip juga. Di mana damage dari Kadera memang sudah cukup besar dengan adanya Human Hunter Sword, Golden Staff, Wind of Nature, dan Corrosion Sight. Item selanjutnya menuju ke arah satu buah Athena Shield. Mungkin karena memang damage dari Hijume yang masuk terlalu dalam. Dengan 7 poin kill juga kita bisa lihat Hijume dengan damage besar. Apalagi dia punya Divine Glaive dan Glowing One. Beserta dengan adanya kombinasi default dari Kong of Destiny dan juga Lightning Tarancheon. Tapi lihat, kita 4 player dari EVOS Legends sudah secure dengan Immortality. Itu Brans respect banget loh. Walaupun dia nggak menggunakan WON, dia menggunakan Rose Gold Meteor. Yep. Absorb damage yang akan tumbuh dari dalam tubuhnya. Itu pun pasti nanti akan membantu lagi. Akan membantu bagaimana defensif yang dia punya.
Oke, dan sekarang udah makin tegang lagi pastinya. Ini dia, tarikan-tarikan yang bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Karena tarikan bukan cuma satu dari Ironhook doang. Bahkan dari Minsitarnya, ini Psycho juga benar-benar memberikan pressure yang besar dengan adanya Shield Assault. Wah ini Dreams, ini perangkonya udah harus di respect juga oleh player-player lain ya. Bahaya banget loh. Kalau sampai Dreams bisa mendapatkan hero ini lagi, tapi ini belum berakhir. Ini masih belum menjadi akhir untuk masing-masing tim. Gig masih bisa memenangkan, EVOS masih bisa memenangkan. Dan itu akan menjadi milik siapa? Oke, walaupun sebenarnya kita bisa lihat juga dari EVOS Legends mereka sangat bersikukuh untuk mempertahankan adanya turret-turret di area mid lane ya. Walaupun dengan adanya satu buah orange buff yang sekarang sudah terinvade. Mengingat teman-teman dari Geekslate, mereka lebih berfokus untuk setup duluan dan mencari posisi. Setup position dari Geekslate di mana Lord yang evolve sekarang muncul. Karena kalau misalkan ini Lord evolve berhasil untuk diamankan dari EVOS Legends tanpa adanya yang terpick off, ini akan bisa menjadi akhir. Yap, itu dia. Kita lihat lagi di tempat berbeda. Tas, Psychot, Ijume, Baloeski, semuanya sudah mulai berkumpul. Semuanya sudah siap untuk bisa mendapatkan lagi ke arah beberapa player. Hanya saja untuk kali ini, Psychot menjadi satu tulang punggung utama. Baloeski menjadi orang terdepan. Jana Kitty masih bersembunyi di tempat yang berbeda. Akan ada sebuah pergerakan lagi. Namun untuk kali ini mereka seperti antara Brad dan juga Dream. Mereka mulai ketahuan di mana ada Konsil langsung dikeluarkan. Konsil versus Konsil. Yap, dan ini map awareness yang bagus banget dari Geekslate. Mereka tahu gak ada Oke, Ironhook-nya connect dan block saja. Reda Rapati dari jauh dan ini tuh masuk ke dalam tubuh dari Baloeski. Udah ada lagi satu lagi di biru yang langsung dikeluarkan. Ada satu orang yang berhasil langsung diangkut, tapi Luke-nya berusaha untuk bisa memberikan sebuah damage dan juga prison terhadap tubuhnya. Luke-nya bisa bertahan, ditarik lagi. Luke-nya akan bisa bertahan sedikit lagi. Benar saja Luke yang langsung menghilang di area tersebut, tapi Psycho mulai maju ke depan satu flicker yang dimiliki. Jana Kitty harus berjalan kaki. Tidak ada pacar, ditarik. Tapi masih ada Tondros. Bahkan Kadera dan Aboy harus mundur semuanya. Yap, dan walaupun kita bisa lihat juga gimana immortality dari tasnya down, tapi perlu diingat Kadera ini single target. Dan apalagi sosok yang di depannya adalah Psycho, Tas, dan Dreams. Yang pastinya ini butuh waktu banget untuk bisa di meltdown. Dan begitu banyaknya crowd control yang dimiliki oleh EVOS Legends membuat dari Geekslate gak bisa bergerak terlalu banyak. Ditarik lagi, dan dijebak dengan remote manipulation imitasi. Wow, luar biasa. Sebuah setup yang dibalas, yang hampir saja dibalas. Tapi ternyata di Konsil versus Konsil. Andai tadi EVOS Legend tidak punya Konsil, kemungkinan besar Franco dan juga Beatrix itu digas habis. Walaupun sebenarnya emang Geekslate ini map awareness-nya bagus banget ya. Bagus, Dia parah. tahu nyari Dreams dan Brans yang gak ada di map. Nyari informasi dan akhirnya mereka mundur dan meninggalkan area lore tersebut. Dan walaupun emang ketahuan, tapi memang dari segi team fight, dari perbedaan utility dan juga dari equipment yang sudah dimiliki juga, EVOS Legends memang lebih unggul. Yap, ini dia setup terakhirnya. Ada satu rewind manipulation, Baloeski baru udah langsung dikeluarkan. Tapi untuk satu base utamanya udah berhasil dilenyapkan. Lord di menit ke-20 pun tidak sanggup untuk menembus pertahanan yang dimiliki oleh Geekslate. Ya, ini defensif dari Geekslate, mereka mempertahankan sekuat tenaga. Benar-benar berdarah-darah banget mereka untuk melakukan defensif tersebut. Walaupun harus direlakan dua base turret di arah tengah dan bottom lane. Tapi lihat, EVOS Legends dengan keunggulan yang mereka miliki, mereka coba untuk ngandangin teman-teman dari Geekslate. Dan lihat, Web Ironhook-nya hampir saja selalu memberikan ancaman. Rena Rapati nggak akan siapa tapi Baloeski hampir saja masuk ke dalam sebuah tempat yang sangat-sangat tidak tepat. wah ini 20 menit game yang sudah berlangsung. Geekslate masih keras pastinya, sekuat tenaga untuk melakukan defensif juga. Walaupun Baloeski mencari informasi dan memberikan badannya. Dan itu dia tarikan dan flicker nampaknya dari Dreams keluar dan dia menjadi informasi. Ada informasi, Baloeski mengusir lagi. Rena Rapati dikeluarkan, kena ke arah tubuh siapa? Akankah itu hanya ditembakkan untuk menuju ke arah satu orange buff dan terlambat. Yap, karena masih ada retribution juga yang men-secure orange buff tersebut masih bisa diamankan di tangan dari Jana Cutie. Dan untuk saat ini permainannya kembali untuk tone down, untuk temponya kembali turun lagi. Turun ya CC-nya ya. Karena Dia turunin dulu temponya. ya karena memang dari tadi 20 menit ini kenceng banget sih. Dan Lord Advantage memang XP-nya nggak dapat apa-apa, tapi gold yang diamankan 1.200 dan 6.900 turret damage. Terlihat juga dari dua base turret yang udah hancur. Tapi untuk saat ini Geekslate, walaupun mereka dalam keadaan under, mereka dalam keadaan tertekan, mereka masih bisa bertahan. Dan itu yang harus menjadi panutan. Yap. Patut. Ya dong. Betul. Walaupun tertekan kita harus bisa bertahan loh. Yap.
Walaupun tertekan oleh kehidupan, pahitnya kenyataan, semuanya itu ya insya Allah kita bisa hadapin bersama-sama dan hilang. Itu dia bahayanya dari kombinasi tarik-menarik dari Shield Assault dan juga Iron Hook. Karena oke, bisa ngehindarin Shield Assault, masih ada Iron Hook. Mau ngehindarin Iron Hook, masih ada Shield Assault. Dan follow up yang cepat juga dari Brans, damage yang cukup besar. Membuat Baloyski pun bisa ke meltdown untuk ke-9 kalinya. Web, iya, Dreams-nya memberikan teknik ancaman lagi. Luke mencoba untuk maju. Ada satu mode di mana untuk kali ini Brasnya masih dengan satu nih biru yang udah dia gunakan. Tapi ada Vengeance yang udah terlihat dari dalam tubuh Luke. Dreams-nya berhasil mendapatkan ke arah Aboy, tapi Aboy masih punya satu Purify dan berhasil untuk kabur. Hanya saja untuk kedua kalinya. Ada Plotan dan Immortalnya pecah. Jana Kitty mencoba untuk bisa memberikan sebuah backup di bagian depan, tapi masih ada lagi sebuah Winter dan itu pun tidak bisa menyelamatkan pergerakan dari Luke itu sendiri. Bahkan Kadera udah langsung hilang. Luke di bagian belakang. Walaupun Aboy tadi menghilang, Luke-nya kehilangan Immortal. Wajib tarik sekarang dan hilanglah sudah. Brans mega kill. Hanya ada 2 dari tubuh King Slade. Oke, mau pada watcher jadi Patrick Explosion ditarik lagi Jana Kitty. What? Itu dia Jana Kitty pun udah kehilangan Immortalnya. Jana Kitty. Bransnya langsung menghilang. Satu yang terakhir. Bransnya pun lenyap. Jana Kitty masih bisa meng-outplay dan bahkan menumbangkan Brans yang memiliki potensi untuk bisa ngancurin base dengan begitu cepat. Geekslate masih berusaha bersikeras dan bersikukuh untuk melakukan defensif. Dan walaupun di sini ada Blind Lihan. Jana Kitty langsung menghilang kesempatan terakhir untuk EVOS Legend. Dengan begitu banyaknya wave minion akankah mereka bisa menghilangkan, karena tasnya udah punya Windtalker. Basic attack-nya pasti akan sangat cepat sekali untuk Aboy-nya. Hanya beberapa saat lagi dan sekarang beberapa pemain dari EVOS Legend mereka semua berfokus untuk bisa mendapatkan goal mendagan di saat itu memberikan pilihan. Itulah yang mereka ambil. Mereka mengambil jalur kemenangan. EVOS Legends berhasil untuk bisa melakukan reverse sweep atas Geekslate, yang dimana 2 poin yang tadi tertinggal mereka bisa reset, mereka bisa bangkit dan mengembalikan keadaan, dan sorak-sorai EVOS fans menyambut kemenangan yang begitu dramatis di game yang kelima. Dan nice try banget untuk Geekslate, debut pertamanya di playoff. Walaupun mereka harus ditumbangkan, tapi perjuangan mereka harus kita apresiasi karena tidak mudah untuk masuk ke playoff dan tidak mudah untuk bisa bermain 5 game di satu match yang sama.